Dan APBD sekarang itu semakin ketat karena akuntabilitas mau membantu aja nunggu 1 tahun ya, maka kalau lewat non APBD itu bisa lebih cepat karena tidak berbasis pada pengelolaan keuangan daerah atau keuangan nasional. Dan ini bagian dari investasi karena satu sisi supaya CSR masuk, tapi sisi lain kan investasi supaya masuk sehingga tim kita akan membantu untuk supaya investasi semakin mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas periode 2004-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banyumas, yaitu Bapak Dr. Andes Purwadi Santoso M. Hum. Beliau adalah mantan asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Purwadi? Saya baik Pak, sehat, alhamdulillah. Pak Purwadi ini berkarir sebagai ASN di lingkungan Betul. pemerintah Kabupaten Banyumas, Betul. pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, pernah Betul. menjadi PLT Kepala Deperindak, menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah, ya, hingga betul. menjadi asisten pemerintahan dan Kesra Banyumas. Betul. Nah, Pak Purwadi, mungkin ada yang bisa ditambahkan perjalanan karirnya, mungkin apa saja yang berkesan selama ini, silakan Pak. Saya itu sama dengan Pak Bambang, lulusan Undip. Bedanya Pak Bambang itu sarjana hukum, saya sarjana FISIP. Saya dulu waktu kuliah juga sering lihat Pak Bambang kalau naik turun tangga. Tapi waktu itu Pak Bambang adalah wartawan Suara Merdeka. Saya lulus tahun 88, langsung kerja 89 di Kabupaten Banyumas. Kemudian meniti karir dalam pengertian menjadi pimpinan, itu sudah sejak tahun 2007 sekretaris DPRD, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Disperindakob, kemudian Asisten Pemerintahan dan Administrasi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan lagi, kemudian Kepala Bapeda, kemudian Asisten Ekonomi Pembangunan, terakhir Asisten Pemerintah dan Kesra sebagaimana tadi Pak Bambang menyampaikan itu akhir karir, kemudian 1 Juli 2023 saya purna tugas. Kalau yang disebut mengenai Dewan Pengawas itu jabatan sampingan karena ditugaskan oleh Pak Bupati untuk ikut mengawasi BUMD atau Perumda itu Pak. Sebentar lagi ada Pilkada Banyumas, dan kalau tidak salah Bapak ikut mendaftar menjadi calon wakil bupati Pak ya? Betul Pak Bambang. Mengapa hanya memilih menjadi calon wakil Pak, tidak langsung jadi bupati saja? Ya, semua saya simpulkan sebagai satu bahwa sumber daya saya nilai tepatnya di situ. Ya, kemudian yang kedua, sumber daya itu saya ingin padukan dengan calon bupati yang insya Allah umpamanya saya punya kemampuan di bidang administrasi,
pemerintahan dan selama ini punya pengalaman, itu bisa berpadu dengan misalnya kalau bupatinya politisi, pengusaha, Pak. Sehingga nanti akan terjadi sinergi yang kuat, seorang politisi atau pengusaha di backup atau bersama-sama dengan seorang mantan birokrat yang mestinya menguasai di bidang administrasi dan pemerintahan selama ini. Begitu, Pak. Iya baik, idenya saya kira sangat bagus Pak, karena Iya, iya. kadang-kadang ada calon yang dari politisi yang mungkin tidak terlalu sering bersinggungan dengan masalah-masalah birokratis, teknokratis. Nah, Bapak ingin menjadi wakil bupati berarti menjadi wakilnya siapapun tidak memilih calon bupatinya siapa Pak? Tentu saja seseorang itu punya platform dalam bahasa politik, punya ideologi, Pak ya. Nah, ideologinya adalah ideologi kerakyatan yang bahasa sehari-hari ideologi tengah. Itu di Banyumas itu kan yang kuat itu merah atau PDIP. Oleh karena itu, maka setelah saya purna tugas itu kemudian saya mendaftar jadi anggota atau punya kartu PDIP. Dan menurut teman-teman dari PDIP atau Merah, itu menganggap bahwa selama ini pun kayaknya wajahnya atau perilakunya atau tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan teman-teman itu, Pak. Nah, oleh karena itu, menjawab pertanyaan itu, maka saya akan jawab bahwa yang saya ingin berpasangan dengan bupati yang dari PDIP. Nah, sampai hari ini tuh calon bupati ada dua, Bu Erna Husein atau istri bupati yang lama, dan Pak Sadewo Trilastiono yang merupakan wakil bupati yang kemarin. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian disimpulkan oleh Pak Bambang atau oleh masyarakat pendengar, saya kira jawaban yang kedua ini ada hubungan dengan karena saya masuk PDIP, maka saya kepinginnya berpasangan dengan Pak calon bupati PDI yang sampai hari ini yang daftar itu Pak Sadewo dan Bu Erna Husein. Pak Sadewo itu bekas wakil bupati, Bu Erna Husein itu bukan mantan istri mantan bupati. Jangan, kalau salah repot itu. Nah, sesuai jawaban yang sebelumnya, berarti para pendengar Pak Bambang bisa menyimpulkan bahwa saya ingin jadi wakil bupati untuk mendampingi dan membackup seorang bupati yang politisi dan pengusaha. Pak Purwadi sudah meyakinkan karena dinding rumahnya juga sudah agak kemerah-merahan. Ya, ini sudah lama. Ini sudah lama sejak direhab. Ini malah aslinya lebih merah ini, Pak Bambang. Ini karena saya nggak dikurangi kemerahannya lah itu ya. Agak oranye, tadinya merah. Purwadi, jadi berarti Bapak tidak mendaftar di partai yang lain? Tidak, Pak. Kalau boleh disebut belum ya boleh, tapi tidak. Jadi berarti hanya akan menjadi wakil untuk calon bupati dari PDIP. Ada dua orang calon, walaupun juga saya mendapat informasi bisa saja nanti calon itu diputuskan dari yang tidak mendaftar di Banyumas gitu ya. Nah, dari dua calon yang ada menurut Bapak kira-kira yang potensial yang mana, Pak? Saya menganggap yang potensial adalah Pak Sadewo Trilastiono. Potensial dalam pengertian elektoral maupun potensial dalam pengertian kapabilitas. Elektoral itu artinya terpilih, kapabilitas itu artinya setelah terpilih itu rakyat kan menunggu hasil kerjanya. Karena Pak Sadewo juga sudah pengalaman pernah menjadi anggota dewan kalau tidak. Ya, anggota DPRD, wakil bupati, dan ketua beberapa organisasi masyarakatan di tingkat Kabupaten Banyumas.
Baik, Pak Purwadi adalah birokrat yang sudah sangat berpengalaman, mendampingi banyak bupati, ya. Betul. Nah, Ya, menurut Bapak kira-kira pilkada di Banyumas ini akan apa, Pak? Siapa saja yang sudah mulai muncul mencalonkan bupati dan kira-kira akan terjadi berapa pasangan calon? sampai saat ini partai lain yang muncul tuh PKB, itu yang daftar ada sekitar 5 ya. Salah satu tokoh itu adalah namanya Ma'ruf Cahyono, ada yang namanya Saiful Arafat, ada yang namanya Dodit itu Kades, yang lain saya agak lupa. Kemudian kalau di Gerindra yang sudah muncul itu nama Imanda itu anggota DPRD dari Gerindra. Kemudian ada nama juga yaitu Dodit tadi yang dari Kades di Desa Margasana, Kecamatan Jatilawang. Maka kalau pertanyaannya kira-kira berapa pasangan, itu hari ini belum bisa ditebak, tapi perkiraan kita adalah 3 pasangan, Pak, yaitu pasangan dari PKB dengan siapa, dan pasangan Gerindra dengan siapa. Nah, siapanya itu adalah yang belum terlalu muncul untuk mengemukakan calon-calonnya adalah Golkar, PKS. Golkar, PKS. Kalau partai kecil itu kayaknya bergerak sana sini, salah satunya PAN itu sudah menyatakan diri ikut PDIP. Kira-kira begitu, Pak. Kalau Pak Purwadi hanya bersedia menjadi wakil dari PDIP, nah kalau PDIP juga berkoalisi, apakah tidak ada kemungkinan wakilnya diambil dari partai lain, Pak? Kemungkinan itu tetap ada, karena mungkin melihat situasi kondisi. Tetapi sebenarnya di Banyumas itu kan PDI kuat dengan 17 kursi dan menang 2 kali, yaitu suara sekitar 38% sampai 40% itu dari suara partai. Kalau suara tokoh itu kan tergantung tokohnya dan tergantung pesaingnya, atau tergantung juga dari istilahnya permainan politik pada akhir-akhir ini. Jadi kemungkinan itu tetap ada, tapi kalau semua komponen PDI yakin, menurut saya itu berkoalisi tetapi dalam pengertian hanya bergabung, contohnya PAN itu Mas bergabung, itu saya kira tetap kuat. Pak Purwadi lama di Pemkab Banyumas. Menurut Bapak 5 tahun ke depan ini apa yang masih perlu diprioritaskan kegiatan di Kabupaten Banyumas? Kalau itu apa ya, cara menjawabnya itu adalah banyak memang hal-hal yang harus diselesaikan. Tapi untuk upaya itu kira-kira begini. Satu sisi kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat, Pak, yaitu dengan sebagaimana daerah lain itu seringnya kan kapasitas pemerintah kaitannya dengan likuiditas itu sangat kecil. APBD itu hanya mengandalkan dana transfer atau dana alokasi umum ya zaman dulu. Kapasitas itu harus ditingkatkan dengan cara memperbesar APBD, dengan cara menaikkan PAD. Nah, menaikkan PAD gimana caranya? Cara pertama adalah bahasa Pak Bambang mungkin namanya intensifikasi. Kok intensifikasi? Intensifikasi itu artinya yang belum bisa dipungut atau belum bisa diambil itu harus diambil. Caranya bagaimana? Caranya dengan sistem yaitu zaman sekarang kan semua sudah IT, maka pemerintah kita nanti kita dorong menjadi berbasis IT dengan nama sistem pemerintah berbasis elektronik, dan ini tidak keluar dari konteks Menpan itu, karena memang program Menpan.
banyak daerah yang belum melaksanakan. Nanti dari itu, Pak, dari itu maka kalau biasanya SKPD itu bekerja untuk mengejar tanda petik itu indikator ya, maka akan kita tambah indikatornya sehingga nanti apa yang kita rancang itu akan tercapai. Maka dalam pikiran saya dalam 5 tahun itu PAD kita bisa 2 kali. Sekarang kan 850 M, Pak. Dalam 5 tahun bisa 2 kali atau sampai 2 triliun. Nanti APBD bisa melebihi 50%, itu namanya otonomi. Nah, dari yang kedua, kita permudah yang namanya investasi. Ini trigger berikutnya. Trigger pertama itu sebagian bagian untuk pemerataan ekonomi atau pendapatan. Trigger kedua yang namanya investasi itu untuk peningkatan pertumbuhan. Kan biasanya kan pertumbuhan tinggi, pemerataan rendah. Nah ini nanti harus pertumbuhan tinggi, pemerataan itu juga tinggi. Kalau investasi, Pak, selama ini memang semua sudah berbasis pada OSS, tetapi tidak terintegrasi oleh bahasanya adalah bahwa birokrasi dan politik itu harus jadi satu. Politik itu dalam pengertian ini adalah pimpinan, sehingga nggak boleh lepas birokrasi berjalan dari apa yang menjadi perintah pimpinan. Salah satu perintahnya adalah investasinya harus kenceng, perizinan harus mudah. Nah, ini harus dipegang oleh pimpinan dengan mendirikan atau membuat atau mensinergikan tim-tim yang kita dorong untuk supaya SKPD bekerja dengan kencang itu. Pak Purwadi mengatakan ingin menggenjot investasi. Prosedurnya, tata caranya sudah disiapkan, tapi sebenarnya apa potensi Banyumas kalau ada pihak-pihak atau investor yang pengen masuk, Pak? Ya. Satu tadi ingin nambah, Pak, belum selesai. Meningkatkan kapasitas daerah tadi, yang pertama disebutkan lewat APBD dan PAD, saya kira semua sudah paham. Nah, yang kedua itu meningkatkan kapasitas, tapi yang kaitannya dengan non-APBD. Yang misalnya kalau tahun-tahun ini sudah ada Basnas misalnya, Pak Bambang juga paham. Di daerah semua itu ada Banyumas berkembang, tapi ini ide baru saya, walaupun yang lain juga sudah ada, adalah soal CSR, Pak. Yaitu CSR akan kita organisir sedemikian rupa, supaya antar perusahaan, baik negara maupun swasta, itu kerjasamanya dalam pemberian CSR kepada masyarakat, itu terkoordinasikan dan terorganisasikan. Sehingga jelas yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau ada APBD yang tidak mampu menjangkau satu permasalahan, itu akan dijangkau oleh Basnas dan CSR. Dan APBD sekarang itu semakin ketat karena akuntabilitas, mau membantu aja nunggu 1 tahun ya, maka kalau lewat non APBD itu bisa lebih cepat karena tidak berbasis pada pengelolaan keuangan daerah atau keuangan nasional. Dan ini bagian dari investasi karena satu sisi supaya CSR masuk, tapi sisi lain kan investasi supaya masuk, sehingga tim kita akan membantu untuk supaya investasi semakin mudah. Satu sisi karena mereka kalau sudah berkembang usahanya akan memberikan CSR dengan perkataan sederhana, misalnya bahwa apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kalau CSR harus dikoordinasikan. Nah, pemerintah akan jawab seluruh perizinan akan kita bantu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai potensi. Kalau dari potensi, kita bicara soal investasi, satu itu yang paling pokok, Pak, adalah letak strategis Kabupaten Banyumas di posisi Jawa Tengah bagian barat selatan. Yang letaknya itu
Kalau dibuat segitiga itu Semarang, Solo, dan Banyumas atau Purwokerto. Yang itu tidak dimiliki oleh kabupaten lain atau kota lain. Kecuali dua kota tadi loh ya, Semarang dan Solo. Nah, potensi strategis ini bahasa masyarakat itu tidak bohong bahwa mereka akan datang ke pusat-pusat itu. Itu yang saya sebut dengan masyarakat tidak bohong. Kalau akan cari sesuatu, pasti akan mencari pada sentral yang namanya daerah yang strategis yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Itu penting sekali dipahami. Kalau tidak, itu nanti keliru dalam memahami potensi yang lain. Nah, potensi berikutnya adalah seluruh sumber daya yang sedang berkembang. Misalnya begini, ada 3 hal yang penting di Banyumas adalah 1, kota pendidikan atau daerah pendidikan, 2, daerah perdagangan dan jasa. Ini tadi perdagangan jasa, pendidikan juga mewakili apa yang disebut dengan segitiga tadi ya, dan apa yang disebut dengan Banyumas, Jawa Tengah bagian barat selatan. Kemudian yang ketiga, potensi wisata. Nah, di potensi wisata ini juga akan kita dorong sedemikian rupa supaya kira-kira gini ukurannya. Kalau orang datang ke satu daerah itu potensi wisatanya sedikit, maka dia datang langsung pulang. Nah, tapi kalau Banyumas sudah punya 2 potensi, pendidikan dan jasa perdagangan, kemudian kalau ditambah dengan wisata, maka seorang akan datang itu untuk menginap itu lebih dari sehari atau 2 hari. Jadi ketiga hal itu menjadi sangat pokok, Pak. 1, perdagangan jasa, sampai dengan perbudakan apa semuanya ya, kemudian kota yang berkembang, daerah yang berkembang, kemudian pendidikan juga ya, perguruan tinggi sedemikian rupa, kemudian yang sedang kita dorong pariwisatanya. Nah, kalau soal sumber daya alam, ini potensi-potensi pertambangan, pertanian, UMKM, itu sangat menarik, Pak. Nanti akan kita beritahu kunci-kuncinya. Pertambangan apa, kemudian pertanian apa, pertaniannya tidak bicara padi tentu, pertanian yang lain, pertanian yang mendorong sedemikian rupa supaya kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau untuk yang padi, kita akan dorong sedemikian rupa untuk apa yang namanya organik gitu. Memang agak sulit Pak, ini bertentangan dengan mainstream ya. Oleh karena itu, misalnya begini, kalau berhasil mendorong pertanian organik, kira-kira urutannya dalam pengertian usaha gini, masyarakat itu organik, kekurangan hasil produk masyarakat itu kita buat corporate farming lah. Pengusaha bisa masuk di corporate farming-nya untuk menutup kekurangan produksi. Misalnya, kalau organiknya tidak memenuhi hasil produksi. Nah, maka dengan corporate farming dengan masyarakat yang kita padukan dengan badan usaha, pengusaha bisa masuk untuk memproduksi padi sebesar-besarnya, kaitannya menutup produksi padi karena barangkali yang hasil dari pertanian organik itu kurang mencukupi misalnya. Tapi dari pertanian organik kan akan menghasilkan satu daerah yang terlindungi lingkungan alamnya. Ini menjadi tantangan sangat besar, Pak, tapi kalau menurut saya harus dimulai. Dan mulainya harus dari bawah ini, Pak, karena mainstream-nya mainstream bawah, yaitu dari kelompok tani per kelompok tani. Walaupun bicara ini bukan bicara usaha, walaupun biasa saja usahanya misalnya pupuk organik yang dikembangkan itu kan. Tapi pupuk organik yang sesungguhnya bukan pupuk organik yang pabrikan ternyata nggak organik, maka nanti akan kita pantau kira-kira seperti itu. Begitu kira-kira Pak. Pak Purwadi, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Banyumas supaya gagasan-gagasan Bapak tadi didukung dan mendapat simpati dan akhirnya kalau mencalonkan menjadi terpilih? Secara urut itu bahwa kalau mau pilihan namanya elektoral ya. Elektoral itu seolah-olah pemimpin itu butuh rakyat. Tetapi setelah jadi, itu namanya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu soal kapabilitas, maka berarti kebalik bahwa rakyat butuh pemimpin yang punya kapabilitas
supaya mampu memajukan daerah. Memajukan itu ya berbagai hal. Misalnya untuk pendidikannya itu unggul, masyarakatnya kita bangun yang namanya apa namanya mental kita semuanya, revolusi mental bahasa begitu, secara menyeluruh aura positif kita dorong sedemikian rupa, kemudian kita majukan UMKM, kita majukan pertanian, kita sejahterakan, kemudian anak-anak muda itu harus diberi ruang digitalisasi yang luar biasa, sehingga peluang anak muda untuk bekerja saat ini yang luar biasa, mencari uang atau rezeki atau apapun itu bisa juga lewat digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, kepemimpinan itu soal eksekusi. Jadi kalau calon pimpinan itu memamerkan visi misi, buat saya visi adalah soal eksekusi, bukan soal tulisan. Kalau soal tulisan itu bisa dibuat, tapi soal eksekusi, pemimpin adalah soal eksekusi. Berani melakukan eksekusi, bisa mengendalikan sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat dalam waktu 5 tahun itu kemajuannya, kesejahteraannya itu terukur, walaupun 5 tahun itu pendek, tapi jelas ukurannya setahun demi tahun. Demikian, semoga masyarakat paham apa yang kami sampaikan, tetapi kalau masyarakat tidak paham, kurang paham, mohon maaf, nanti pada saat kita ketemu akan saya jelaskan yang lebih mudah dan lebih detail. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Purwaji Sama-sama, Santoso sama-sama. MHum, Nggih. mantan pejabat Tras Kabupaten Banyumas yang sudah sangat berpengalaman, yang sekarang mempersiapkan diri untuk mendampingi Bupati Banyumas yang akan datang. Mudah-mudahan semua lancar dan kalau terkabul bisa bermanfaat untuk masyarakat Banyumas. Terima kasih Pak Purwadi. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.